ceria, Nyaman dan bahagia. bahagia ya. Siap untuk ditanya-tanyai atau diwawancarai. Ya, siap Pak. Jadi kegiatan hari ini saya berharap Ibu mengungkapkan apa saja yang ingin disampaikan dan menurut Ibu apa kira-kira yang perlu Ibu sampaikan pada saya sekarang? Ya, yang perlu saya sampaikan terkait dengan dalamnya proses pembelajaran yang ada di SDN Dalapan Memana ini terkait dengan kesiapan guru-guru di dalam melaksanakan proses pembelajaran, di mana ada beberapa orang guru yang belum siap perangkat pembelajarannya. Yang pertama itu administrasi kelas. Jadi tujuan berdasarkan apa yang Ibu sampaikan, kita dapat mengambil kesimpulan tentang tujuan. Jadi tujuan kita ketemu hari ini adalah seperti Ibu sampaikan tadi tentang mencari solusi bagaimana guru mempersiapkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, dalam melaksanakan dan dalam merencanakan. Jadi begitu. Dan ada yang lain, asesmen tidak? Dalam asesmen ini Pak, sesuai dengan rapor pendidikan, literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran itu bahwa standar. Jadi hari ini, berdasarkan apa yang disampaikan, tujuan pertemuan bolehlah saya simpulkan bahwa pertemuan hari ini akan mencari solusi atau mencari bagaimana caranya mencari jalan terbaik untuk bagaimana cara merencanakan pembelajaran, melaksanakan dan asesmen. Kira-kira di apa saja yang kendala apa yang dirasakan di dalam kegiatan ini, terutama guru dari perencanaan, pelaksanaan maupun kendala yang saya hadapi dari segi perencanaan itu di mana guru belum siap terkait dengan administrasi pembelajarannya seperti PT-nya, modul ajarnya itu belum ada beberapa orang guru yang belum siap. Dari berapa orang itu? Dari kesemua orang guru, berapa orang guru ini? Kalau saya interview kemarin terhadap guru itu jumlah guru keseluruhan berapa orang? 7 orang. 7 orang semua ya? Jadi yang masih mengalami kendala berapa orang? Itu ada 3 orang. Ada 3. Kendala apa saja ini? Tidak tersedianya perangkat pembelajaran dan modul ajar itu rata-rata belum ada. Ada modul ajar dan perangkat yang lain. Kemudian dari kegiatan yang Ibu menghadapi itu, apa sih yang sudah Ibu lakukan? Sebelum untuk mengatasi masalah itu saya identifikasi dulu seluruh guru kelas dalam melaksanakan proses pembelajaran itu apa-apa yang perlu mereka persiapkan. Kemudian saya melaksanakan coaching terhadap guru dengan menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian melakukan perencanaan. Nah, yang pertama saya lakukan itu kita duduk bersama guru yang sudah memiliki perangkat pembelajaran itu saya anjurkan supaya berbagi praktik baik terhadap guru-guru yang belum menyediakan perangkat pembelajarannya. Kendala apa yang mereka rasakan menurut Ibu setelah Ibu melakukan tanya jawab atau wawancara dengan mereka? Apa yang mereka hadapi sebenarnya? Kendala apa?
itu Pak, kita berangkat dari komunitas yang ada. Kalau di 3 orang guru itu yang sudah ada bakat membelajarnya, karena mereka sudah bergabung di komunitas guru kelas seluruh Indonesia. Baru yang lain ini yang bermasalah ini? Yang 3 orang ini yang belum bergabung di komunitas guru kelas di seluruh Indonesia. Itu yang bermasalah. Iya, itu yang punya kendala, tidak memiliki perangkat pembelajaran. Nah, saya beritahukan ke guru kelas yang sudah bergabung di komunitas belajar guru kelas seluruh Indonesia agar supaya berbagi praktik baik. Nah, sekarang begini, karena yang ada yang sudah bergabung dengan Kombel, dan ada yang belum, masih 3 tadi. Ya. Kendalanya, kenapa mereka yang lain boleh bergabung, yang lain belum? Kendalanya di mana? Itu karena mungkin ya saya identifikasi kurangnya IT, penguasaan terhadap IT, terhadap iya. Tidak mampu, belum mampu, atau tidak punya fasilitas. Itu mungkin salah satunya itu Pak, atau mereka kurang membuka PNM, karena di PNM itu ada fitur terkait dengan komunitas belajar. Nah, dari komunitas belajar yang ada di platform komunitas belajar itu kita dapatkan komunitas-komunitas yang boleh guru itu bergabung di komunitas. Ya, sekarang kan kendali karena mereka belum bergabung. Jadi bagaimana cara ibu supaya mereka bisa bergabung? Nah, saya memotivasi komunitas. Ya, baik. Saya memotivasi mereka agar supaya sering-sering membuka Kombel yang ada di belakang Merdeka Mengajar. Kemudian guru yang sudah ada, yang sudah bergabung di komunitas belajar yang guru kelas seluruh Indonesia, supaya berbagi praktik ke guru kelas yang belum lengkap administrasi pembelajarannya. Kemudian saya juga selaku penanggung jawab yang ada di Satuan Pendidikan SDN 8 Manado mendampingi mereka, memotivasi mereka dengan melakukan komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik, dan berbagi praktik yang baik. Jadi ibu sudah melakukan antisipasi terhadap yang bersangkutan. Ya. Lalu kalau itu kan permasalahan awalnya, lalu ibu sudah melakukan antisipasi, pendampingan, pembinaan. Lalu sudah bagaimana? Sudah ada perubahan? Kan ibu sudah awalnya kan bermasalah, kurang bergabung di Kombel, maka ibu sudah memberikan motivasi. Lalu sejauh mana ibu punya perkembangan? Ya, alhamdulillah dengan adanya komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik, dan kita sering berbagi praktik. Kemarin salah seorang guru sudah membagikan link komunitas belajar mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 yang guru kelas se-Nusantara itu sudah dibagikan ke grup kami di SDN 8 Manado. Kalau tidak salah kemarin dulu ya, itu dari salah seorang guru. Dari yang keduanya bagaimana yang kedua? Ya, satu. nah karena dengan adanya informasi dari guru kelas 1 Ibu Ibu Sri Wahyuningsih. Nah, alhamdulillah teman-teman guru yang lainnya itu sudah terobsesi dan sudah termotivasi dengan adanya link yang sudah dibagikan oleh Ibu Sri Wahyuningsih Kanus. Karena awal mula dari yang mengetahui tentang komunitas guru kelas se-Nusantara itu Ibu Sri Wahyuningsih. Jadi yang dua juga sudah mulai bergerak. Alhamdulillah sudah mulai bergerak. Kira-kira di dalam setiap pendampingan, setiap
pembimbingan itu kan ada progres, ada perencanaan, atau ada perencanaan waktu. Setiap perencanaan itu kan harus dievaluasi dalam kurun waktu tertentu berapa hari, evaluasi perkembangan guru tadi. Kami melakukan progres itu alhamdulillah secara berkala. Ada setiap minggunya saya proses, ada yang per bulan, tetapi di akhir-akhir ini karena dengan adanya kegiatan 17 ya saya belum sempat proses, tetapi saya yakin dan percaya bahwa teman-teman guru kelas itu sudah berupaya dengan adanya pendampingan saya, kemudian juga ada dari teman-teman guru kelas yang sudah punya perangkat pembelajaran dan yang sudah tergabung di komunitas belajar guru kelas Nusantara. Ya. Dari informasi Ibu sampaikan, di samping kendala, ada yang menentang, ada pertentangannya ibarat selama memberikan pendampingan. Tantangan yang paling dirasakan itu apa saja? Saya rasa di dalam pelaksanaan pendampingan ini ya tantangan yang saya hadapi itu ya mungkin tidak terlalu rumit, tetapi ini mungkin secara pribadi Pak, kita juga harus memahami hal itu. Terkadang guru-guru itu mengatakan bahwa belum ada pakai internet Pak, itu ya saya maklumi sehingga saya berupaya di sekolah ini supaya disediakan jaringan internet. Ya alhamdulillah di bulan April kami sudah memasang jaringan wifi. Jadi soal jaringan HP ini ya, tapi tidak ada fasilitas yang lain. Dan soal jaringan. Iya. Ya, lalu bagaimana fasilitas yang lain seperti gadget, laptop? Nah, terkait dengan laptop itu alhamdulillah kalau dari sekolah dan sekolah untuk menyediakan fasilitas itu karena dengan adanya dana bos yang masih mohon maaf Pak, ya. kurang dana bos, jadi kami secara berkala untuk ataupun bertahap menyediakan alat-alat fasilitas itu berupa laptop. Tetapi dari guru saya sampaikan, saya minta tolong kalau boleh dari pribadi ibu bapak di dalam menyediakan fasilitas itu untuk meningkatkan kapasitas kita, dimohon keikhlasan dari teman-teman guru untuk membeli laptop meskipun hanya harganya ya yang murah, yang penting kita terjangkau, kemudian kita bisa mengatasi kendala-kendala yang kita hadapi. Kemudian tidak ada lagi permasalahan yang lain yang dirasakan di samping guru. Ya kalau di samping guru, kendala kami Pak terkait dengan peserta didik. Iya. Nah, kemarin setelah saya bertugas ini kurang lebih 6 bulan, ketika hujan turun, itu peserta didik itu presentasi kehadirannya menurun. Nah, saya pertanyakan kenapa ketika hujan kalian tidak hadir. Kalau dipresentasikan mungkin 65% peserta didik tidak turun. Jadi sudah dipertanyakan baru. Nah, sudah siapa-siapa yang Ibu hubungi itu? Dari orang tua. Dari orang tua Dua. Setelah saya identifikasi apa alasannya, itu karena ada peserta didik yang tinggal di lereng gunung karena orang tuanya adalah pekebun. Nah, itu saya antisipasi dengan saya kasih tahu ke peserta didik kalau boleh kami sediakan baju hujan seperti itu, atau langkah yang boleh kalian ambil
kalian ke sekolah jangan dulu pakai pakaian sekolah, tapi meskipun hanya dengan berpayung misalnya daun, misalnya daun apa dulu ya, wokan, atau tidak ada daun lagi. pisang. Di samping mereka harus, kalau memang tidak harus datang, apa usaha ibu supaya siswa itu ketinggalan pembelajaran? Usaha ibu yang sudah, apa yang ibu lakukan? Nah, terkait dengan peserta didik agar supaya tidak ketinggalan pelajaran karena dengan adanya kendala yang mereka hadapi karena keadaan alam. Nah, saya mengcoaching teman-teman guru kelas agar supaya memberikan pelajaran, istilahnya pelajaran tambahan di luar jam pembelajaran yang biasa kita lakukan. 30 menit sudah boleh. Kalau begitu kan itu tidak ada upaya yang lain selain, kalau itu kan pembelajaran langsung, tidak ada pembelajaran lewat daring yang bolehkah lewat di samping itu kan boleh, kalau daring tidak boleh. Mohon maaf Pak, Dari siswa yang tinggal yang pas hari itu tidak datang. Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan pembelajaran daring yang kami lakukan, itu mungkin kami juga menghadapi kendala. Karena apa? Mereka tinggal di pegunungan, kebun, di sana tidak ada jaringan internet. Oh ya, dipahami. Pembelajaran yang sebagai pembelajaran pengganti waktu yang karena ketidakhadiran itu memang ada perencanaan khusus. Jujur Pak, mohon maaf, karena itu secara mendadak. Kita tinggal bagaimana upaya kita dan saya sendiri sebagai penanggung jawab satuan pendidikan itu terus memberi coaching, memberi bimbingan, menuntun ke guru-guru agar supaya peserta didik itu diberi pelajaran tambahan, ataupun saya langsung terjun sebagai penanggung jawab yang ada di sekolah satuan pendidikan. Saya langsung terjun untuk memberikan pembelajaran meskipun kami tidak mengacu pada kurikulum yang ada, tetapi yang fokusnya itu adalah pendidikan karakter terhadap peserta didik yang terkait dengan program P5. Itu yang kami fokuskan Pak, itu pendidikan karakter peserta didik. Kemudian ini kan ada pembelajaran waktu tambahan, pengganti waktu yang lain. Bagaimana itu Ibu Kepala memastikan kalau itu dilaksanakan itu? Adakah laporan yang dibuat? Nah, buat laporan kan biasanya kan memastikan, Ibu harus tahu. Misalnya kalau pada saat kegiatan itu dilaksanakan pas kebetulan kepala sekolah ada kegiatan yang lain, adakah cara lain dari Ibu untuk mengetahui bahwa ini sudah dilaksanakan? Ya, baik, terima kasih Pak. Terkait dengan memastikan bahwa guru sudah melaksanakan pembelajaran tambahan terhadap peserta didik karena dengan adanya kendala cuaca, nah saya cross check langsung ke guru yang bersangkutan, ataupun langsung mohon maaf biasanya saya ketika guru kelas tidak ada, ini jujur saya masuk ke kelas. Kalian pengalaman belajar mereka yang kemarin itu saya cross check, karena itu saya terima dari pendidikan guru penggerak, meskipun saya bukan salon guru penggerak, tetapi saya sebagai aktor guru penggerak, yaitu pengajar praktik. Nah, apa yang saya terima di pendidikan guru penggerak itu saya implementasikan di dalam tugas saya selaku penanggung jawab yang ada di satuan pendidikan. Kalau tadi kan siswa tidak hadir dikasih tambahan biaya pengganti.
Bagaimana dengan guru yang pas tidak hadir kalau ada urusan yang tidak bisa guru yang tidak hadir pada masa kerja itu, pada hari kerja, apa yang dilakukan? Ya, terima kasih. Baik, yang saya lakukan ketika saya juga berada di sekolah, terkadang juga saya karena ada tugas di luar dinas. Nah, meskipun jarak antara tempat tinggal saya dengan tempat tugas saya berjauhan, terkadang saya kalau undangannya jam 9, misalnya ke dinas pendidikan, tetap saya menyempatkan waktu di waktu mulai dari jam 7 sampai ke, saya target ke setengah 9, saya tetap datang ke sekolah cross check siapa guru yang tidak hadir. Nah, ketika misalnya guru kelas 3 tidak hadir, tetangga dari kelas 3 itu misalnya kelas 2 atau kelas 4. Nah, guru kelas 4 hadir, saya beritahukan tolong ditimpali. Tapi kalau dia juga ada kesibukan di kelasnya, Ya, tinggal bagaimana caranya teman-teman guru menimpali. Kebetulan Pak, di sini di SD 8 Monano ini jumlah siswanya minim. Kelas 1 yang sekarang 12, kelas 2 4, kelas 3 12, kelas 4 4, kelas 5 9, kelas 6 15. Nah, kalau saya identifikasi dari jumlah setiap kelas itu ada kelas yang minim yang hanya 4 orang. Nah, saya sarankan ke teman-teman guru kelas kalau boleh digabungkan seperti itu. Tapi ibu bapak memberikan materi sesuai dengan fase-fase yang ada di fase. seperti itu. Bagaimana dengan guru yang bersangkutan, yang waktu interview yang hadir tidak hadir? Ya kan berarti dia ketinggalan di programnya, dia tidak laksanakan itu. Jadi dia kan harus memastikan bahwa perencanaan yang dia sudah susun sudah sesuai dengan apa yang dia sudah terlaksana sesuai dengan perencanaan dia susun. Nah, terima kasih baik Pak terkait dengan hal itu. Beliau mengulangi lagi, tetapi dalam hal keamanan, ketertiban dari peserta didik yang guru kelasnya tidak hadir itu, yang penting prinsip saya selaku penanggung jawab, yang penting anak itu datang ke sekolah tidak sia-sia, seperti itu. Nah, tujuan saya mengumpul di dalam satu kelas seperti saya contohkan tadi. Tujuan saya supaya mereka itu nyaman, tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan ketika guru kelasnya tidak ada. Kemudian terkait dengan capaian kurikulum, itu prinsip saya Pak, mohon maaf kalau apakah versi saya ini salah atau tidak, tetapi tujuan saya capaian kurikulum itu bagi saya boleh terlalu target. Itu. Target sih target, tetapi yang penting anak itu mendapat sentuhan dari segi apa yang menjadi tujuan kita di profil pelajar Pancasila seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Dan kali ini kita pertemuan awal ini ya Bu ya. Ya. Dari hal-hal yang disampaikan kan masih ada yang perlu diverifikasi kembali pertemuan selanjutnya. Ya. Saya ke depan ingin tahu apa perkembangan yang sudah apa dari permasalahan tadi, kan masih ada yang belum menguasai IT, ada yang baru termotivasi dan ada satu yang sudah. Kira-kira dari semua yang Ibu sampaikan, kesimpulan apa yang Ibu boleh sampaikan dari permasalahan? Iya, kesimpulan yang saya ambil terkait dengan permasalahan yang tadi, yang pertama kita melakukan monitoring terus terhadap guru. Kemudian yang berikut
terhadap peserta didik. Kita sering-sering memberikan motivasi terkait dengan Kalau guru sudah, kalau guru bagaimana? Alhamdulillah kalau dari guru itu Pak, Ada permasalahan guru, kesimpulan ibu ini. ya itu saya memberikan motivasi, kemudian motivasi itu bukan hanya sekedar kata-kata belaka, tetapi harus saya jamin dengan menyediakan fasilitas yang ada di sekolah seperti Untuk siswa laptop. Kalau untuk siswa itu akan tetap dibayarkan. tetap dibayarkan. Kalau sih kita kan ini kendalanya hanya dari segi karena kehujanan, karena cuaca tidak bersahabat, mereka tidak datang ke sekolah. Perlukah klarifikasi dan verifikasi ke orang tua? Iya, sudah Pak, tetapi itu memang kalau sekolah ini mampu ya terkait dengan dana bos yang kurang, ya mungkin kita ya mengantisipasi ataupun memberi bantuan yang berupa baju hujan atau payung, tapi kan mungkin itu dilihat dari segi besaran dana di SDN 8 itu kurang. Nah, kami hanya memberikan sosialisasi terhadap peserta didik, terhadap orang tua murid agar supaya ketika hujan itu kan biar kita bisa hadir di sekolah, coba siapkan memang baju hujan ataupun payung seperti ini. Iya. Agar supaya pembicaraan hari tidak sampai di sini, kan mesti kan perubahan, kita inginkan perubahan dulu ya. Ini permasalahan, saya berharap bagaimana rencana ibu untuk itu kan ibu bilang tadi memotivasi, klarifikasi ke orang tua. Kira-kira kapan itu mulai direncanakan? Kapan dan bagaimana? Nah, alhamdulillah Pak. Untuk guru itu kan memotivasi, membimbing, memfasilitasi. Kapan kira-kira supaya progres peningkatan mereka itu lebih baik? Kira-kira apa yang akan dilakukan? Kapan waktu? Ya, baik, Pak. Supaya saya datang berikutnya sudah ada perubahan. Ya, baik Pak, terima kasih. Terkait dengan perencanaan saya kapan, itu sih memang sudah dimulai Pak. Sudah dimulai? Iya, sudah dimulai. Penyataannya dari yang saya sampaikan tadi, awalnya 1 meningkat jadi 2, kemudian alhamdulillah kemarin itu kan sudah ada dari 1-2 orang, ada guru kelas 2 sudah siap, guru kelas 1 juga sudah siap, karena guru di sini kan sudah saling memberi informasi. Kenapa sudah aktif jalan? kombel. Kombelnya sih itu kan masuk di kombel itu iya. berbagi itu kan jaga kelompok komunitas belajar di antara guru kan. Iya. Itu karena yang lain sudah siap, yang lain sudah mulai ada, itu kan kombel di satuan pendidikan. Baru ada juga kombel di luar dari itu, kombel di kelas gugus. Ya, kombel gugus. Itu kan sudah mulai dan ibu menyampaikan sudah ada perubahan. Bagaimana ke depan? Kira-kira kapan tim mau ketemu lagi melaksanakan kegiatan coaching seperti itu sampaikan itu supaya ke depan ada progresnya, ada peningkatan. Ya, baik, terima kasih Pak. Terkait dengan program saya untuk lebih meningkatkan keaktifan dari kombel, jujur Pak, dari pelaksanaan di lapangan memang sudah kami laksanakan, tetapi di dalam aplikasi itu kami sudah membentuk kombel di di PMM, tetapi terkait mengupload di kombel itu kami belum. Ya, karena itu jujur kurangnya kemampuan IT
kami yang Nah, ada itu kan permasalahan ibu sampaikan Iya. tadi. Jadi kan itu perlu ditingkatkan toh. Jadi yang saya mau tanya kapan mulai supaya lebih meningkat. Tadi kan sudah ada gerakan itu. Kemudian kapan supaya lebih kegiatan ini lebih terlihat, peningkatan ini lebih seperti yang diharapkan. Kapan perlu ada kegiatan yang sama atau mungkin ada strategi yang lain supaya itu kendala yang dan tantangan bisa berkurang. Kira-kira kapan ini dilaksanakan? Insya Allah, Teknik Pak. dan strategi. Insya Allah Pak, ini akan kami laksanakan setelah kedatangan Bapak mengcoaching saya. Ya. Hal ini akan saya tidak lanjuti, Oke. menyampaikan ke teman-teman guru yang ada di satuan pendidikan 8 Manado, mengajak bagaimana kita untuk supaya ambil kita ini aktif dengan memberikan hasil yang memuaskan, terutama di dalam hal, karena ujung-ujungnya kita Pak sebagai guru itu harus merencanakan di dalam hal pelaksanaan proses pembelajaran, bukan hanya di atas kertas saja, tetapi Ibu bisa memberikan DP rencana waktu dia kapan mulai ya? bagaimana Pak ya? Boleh minggu depan? Ya. Dua minggu depan? Insya Allah Pak, saya Atau setiap minggu? belum membaku janji. Mohon maaf Pak, sebenarnya tidak perlu saya ungkapkan ke Bapak karena dengan adanya tugas saya sebagai pendamping guru penggerak ada di kecamatan lain, itu di Atinggola, ya mungkin ada sudah direncanakan untuk memberikan pendampingan terhadap ibu saya, tetapi belum seoptimal yang kita harapkan. Oke, jadi begini Bu ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan ini. Saya semua bisa menangkap apa yang disampaikan. Jadi insya Allah ke depan saya akan mendengarkan kembali progres yang sudah capai dan apa yang sudah laksanakan. Dan kita semua berharap itu adalah peningkatan yang baik. Insya Allah. Insya Allah Bu, siap? Siap. Tidak harus kemana-mana kan? Oke, makasih. Tidak ada marah-marah Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.